Ayah, aku akan menikah dengan Cheng Ze besok. Apa mungkin kamu berhenti berpura-pura cacat, berdiri dari kursi roda? Tidak ada tes, tidak bisa berakhir lebih awal. Kamu harus berdiri di hari pernikahanmu, kejutan terbesar untuknya. Saat itu, aku juga akan mengungkapkan identitasku sebagai orang terkaya di dunia. Besok, aku akan menjadi wanita Cheng Ze. Kamu akan sangat bahagia. Jika Zhou Yu tahu dia akan menikah besok, pengantin pria akan bingung. Tidak mungkin. Aku belum bisa berdandan. Aku ingin dengar apa yang akan dikatakan si pezina dan perempuan murahan ini. Ya, kamu hebat. Pesta tunangan ayah besok, aku akan mengubahnya menjadi makan malam perpisahan. Kenapa? Ku Cheng Ze dan Zhao Moli berselingkuh. Apa? Sungguh keterlaluan. Aku akan mengambil kembali mahar 100 miliar sekarang. Dan pesanan untuk Zhao Moli juga langsung dibatalkan. Seluruh industri memboikot dua anjing jantan dan betina itu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menginjak-injak mereka sampai mati di depan umum. Baik, kamu yang putuskan. Apapun yang kamu mau, ayah mendukungmu. Ayo tangkap pencurinya. Ayo tasku. Sakit, maafkan aku. Katakan pada polisi untuk mengampuni nyawamu. Tasmu. Terima kasih. Sama-sama, kamu kenapa? Kakiku lemah, tidak bisa berdiri lama. Mungkin lumpuh. Bisa saya bantu? Ya, nikahi aku dan rawat aku. Aku bercanda. Aku ini pedagang kecil, bahkan pria yang kuselamatkan tidak mau menikahiku. Masa aku berharap kamu, orang asing, mau menikahiku? Oke. Aku akan menikahimu. Maaf, Aku bilang besok, pria yang kudatangi untuk menikah akan menikahimu. kenapa begitu? Tidak. Kenapa? Memang begitu. Oke. Jika kamu benar-benar menikahiku, aku akan menjadikanmu yang terbaik di antara pria. Kamu. Jadikan aku yang terbaik di antara pria. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku Huo Xian. Baiklah, Huo Xian. Aku akan menunggumu besok. Para tamu yang terhormat, selamat datang untuk Nona Zhou Yu pernikahan dengan Tuan Gu Cheng Ze. Saya ingin mengundang pengantin wanita dan pria ke panggung. Pengantin wanita dan pria yang tampan seorang di kursi roda. Pasti ada cerita yang mengharukan di dalamnya. Bisakah Anda berbagi dengan kami semua? Aku akan melakukannya. Kalian semua adalah keluarga dan temanku. Kami juga punya teman bersama. Semua tahu bahwa Gu Cheng Ze dan aku adalah teman sekelas. Aku meninggalkan kuliah terbaikku untuknya. Aku duduk di kursi roda ini untuknya. Pengantin wanita, apakah Anda di kursi roda ini untuk pengantin pria? Ini terlalu mengharukan. Tidak mengharukan, kan? Suatu hari kami sedang berbelanja. Sebuah mobil kehilangan kendali dan menabraknya. Untungnya aku bereaksi cepat, mendorongnya pergi. Lalu mobil itu menabrak. Aku merusak saraf siatik. Cukup, Zhou Yu. Apakah kau di sini untuk mencari simpati? Ini pernikahan yang indah. Kenapa kau mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini? Pernikahan yang bagus. Gu Cheng Ze, kau benar-benar berpikir kau pantas mendapatkan pernikahan ini? Apa kau benar-benar berpikir kau pantas menjadi pengantin priaku? Zhou Yu, jangan bercanda terlalu jauh. Hari ini adalah pesta pernikahanmu dengan Gu Cheng Ze. Tidak, ini bukan pesta pernikahanku dengan Gu Cheng Ze. Itu adalah pemulihan yang aku persiapkan untuknya. Zhou Yu, kamu gila. Gu Cheng Ze akan menikahimu dengan hina. Tapi kamu tidak tahu cara menghancurkan suamimu. Kamu menunda-nunda. Kenapa kamu istirahat? Maaf, dia menanggung aib dan menikahiku. Kalian semua tahu, apakah dia melakukan sesuatu yang memalukan? Zhou Yu, jangan berhati serigala. Cheng Ze tidak menyukaimu sebagai sebuah lapak. Kamu bilang dia tidak tahu malu. Seberapa tidak tahu malunya dia? Kamu jelaskan padaku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Seberapa tidak tahu malunya dia? Kenapa kamu bertanya padaku? Kenapa tidak kamu tanya dia sendiri?
Zhou Yu, kamu menunda-nunda. Pulang ke rumah dengan 4 dinding. Kecuali kebaikanku menikahimu. Apakah kamu pikir ada orang yang akan menikahimu lagi? Hahaha. Permisi, ada pria yang benar-benar menyukaiku. Hari ini adalah pernikahanku untuknya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pergi saja ke pintu dan jadilah anjing penjaga untukku. Saksikan kebahagiaanku bersamanya. Maaf, pernikahan ini adalah antara kamu dan pria lain. Hei, bukan ibu. Ini adalah pernikahanku dengan sahabatnya Zhao Moli. Sayang, akhirnya kau datang. Aku bilang akan menikahimu hari ini. Tentu saja kau harus datang. Ada apa denganmu? Lupakan tante. Aku, Zhao Moli, memulai dari nol. Sekarang bos miliarder. Itu juga bergantung pada konsorsium Zhou dari Provinsi Yun masa depan cerah. Dia Zhou Yu lumpuh 4 dinding. Apa kualifikasimu untuk menjadi sahabatku? Ya Bu, dia dibandingkan dengan Molly itu perbedaan antara awan dan lumpur angsa putih katak hahaha. Kamu sangat buta. Juga, aku adalah awan dan lumpur perpisahan untukmu. Jika kau tahu identitas asliku, aku takut akan sangat terkejut sampai mencabut mataku. Apa yang kau katakan kau masih punya identitas asli? Hahaha, aku tertawa sampai mati. Zhou Yu melihat bahwa kita dulu sahabat. Sepertinya kau cacat. Juga karena suamimu akan menikahiku. Kau berlutut di depanku dan belajar menggonggong 2 kali. Aku akan memberimu 100.000, keluarlah sendiri. Bagaimana kalau kita saling blokir mulai sekarang? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kau berlutut di sini hari ini. Tampar dirimu di depan semua kerabat dan temanmu. Katakan kau tidak sebaik binatang. Apakah itu kesepakatan? Zhou Yu, jangan tidak tahu malu. Jangan buat aku merawatmu. Orang cacat. Zhao Moli, jangan keterlaluan. Liu Shan, apa yang kau katakan? Apa kau membantunya? Tidak untuk siapapun, aku hanya pikir kalian terlalu suka merundung. Maaf. Aku suka merundung orang. Kau baru turun dari gunung dan tidak mengerti dunia kota. Masih tidak mengerti realitas abad ke-21? Aku punya uang. Masa aku tidak bisa merundung orang rendahan? Bagaimana agar menonjol dan terlihat keren? Aku belum bisa menendangnya, apa aku harus beramal dan mengasihaninya? Kenapa kau tidak panggil kakak dan adikmu untuk mengasihaninya? Nikahi dia. Ini, apa bisa sama? Zhou Yu berusaha menyelamatkan Gu Chengze cacat dan Gu Chengze bertanggung jawab padanya, itu wajar. Itu wajar, kalau kau bilang wajar ya wajar. Apa kau hakim? Apa kau hakim? Aku bukan wasit, aku juga bukan hakim. Tapi aku pikir seseorang harus punya hati nurani. Kalau tidak, akan ada balasan. Ayo. Aku akan PK dengan Zhou Yu yang cacat di tempat. Semua orang pikir Zhou Yu seharusnya menjadi pengantin hari ini. Atau aku pikir itu milikku. Masing-masing amplop merah 10.000. Apa amplop merah 10.000? Amplop merah 10.000 itu banyak. Angkat tangan yang berpikir Chengze harus menikahi Zhou Yu. Kau lihat salah satu dari kalian lumpuh yang aneh. Seperti anjing tenggelam. Angkat tangan yang berpikir Chengze harus menikahiku. Tampaknya pilihan anakku benar. Zhao Moli adalah pengantin hari ini. Dia menantu keluargaku Zhou hahaha. Ups, Zhou Yu. Jangan sedih. Aku hanya bisa menyalahkan ayahmu yang tidak sukses. Apa yang kau bicarakan? Orang tuaku tidak berguna. Jika kau tahu latar belakang ayahku, aku takut akan kaget sampai mataku copot. Yo, ini anjing tenggelam. Siapa yang tidak tahu ayahmu tukang sapu jalan? Hei, tukang sapu ini punya masa depan. Ya, berhenti menjijikan di sini. Cepat tanda tangani kontrak pernikahan. Zhou Yu, apa yang kau lakukan? Jangan buat aku melakukannya. Aku bilang hari ini adalah hufku. Bukannya kau menyesali pernikahanmu. Tunggu pengantin priaku datang, tanda tangani buku hiu, dan pergi dari sini. Maaf. Kau punya pengantin pria. Samba bau miskin pergi dari sini. Ayo kita bantu semua lemparkan dia keluar jika dia tidak pergi. Apa yang kalian lakukan? Itu dia. Lemparkan dia keluar, lemparkan dia keluar. Lemparkan dia keluar. Hentikan, pergi ya pergi. Lepaskan. Lepaskan. Huo Xian, Presiden Huo Group melamar Nona Zhou dengan hadiah miliaran.
Benarkah? Dia juga presiden grup Huo dari 4 konglomerat besar. Ada apa dengan banyak orang di panggung ini? Minggir. Huo Xian bersedia mengambil 5% saham keluarga Huo, melamar Nona Zhou Yu. Permisi, Nona Zhou Yu. Maukah kau menikah denganku? Apa 5% saham Huo? Tiba-tiba nilainya lebih dari 1 miliar. Kau presiden grup Huo. Ya. Maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Apa kau pikir aku cacat? Tentu saja aku mau. Cukup, dari mana asal kekuatanmu? Mempertunjukkan drama murahan di pernikahanku. Menarik sekali. Kaulah yang dibantu orang. Kau juga menipu. Bajingan kan? Jangan tumpahkan darah di sini. Aku yang tumpahkan darah di sini. Kebetulan, saat ku tahu kau menindas istriku, aku khusus mencari bukti untuk mengalahkanmu. Sekarang berlutut dan minta maaf pada istriku. Jika tidak, bukti akan dibuka, biar namamu busuk selamanya. Kau mengancamku untuk membuka bukti. Bukti itu sudah publik. Itu bagus sekali. Kalau begitu akan aku penuhi sekarang. Putar buktinya sekarang. Lihat layar besar. Keren sekali, aku pergi. Bukankah kamu tidak suka Zhou Yu, pria gemuk itu? Tidak, seperti aku ini. Aku akan membuatmu cukup menderita hari ini. Hahaha, oke. Di luar kotor, waktunya habis. Aku punya banyak lagi di sini, bukti bahwa kamu berada di hotel. Mau lihat semuanya? Cukup. Aku hanya akan membuka kamar dengan Molly. Dia Zhou Yu itu sampah. Aku benci dia. Kenapa? Sampah yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Haha, sampah yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Haha. Sayang, jangan kesal. Aku akan mendukungmu. Akan membantumu mendapatkan keadilan. Tidak juga, tidak sebenarnya. Dia tidak membuatku bersemangat. Aku tidak akan kesal oleh badut lompat ini. Kenapa kamu tertawa? Benar kan? Gu Chengze, apa kamu benar-benar mengira aku lumpuh? Aku benar-benar mengira aku sengsara. Kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Tidak berguna. Kamu tidak lumpuh. Itu fakta yang terkenal. Jangan lupa kau masih di kursi roda. Aku di kursi roda. Bagaimana kalau aku pura-pura? Apa yang kamu katakan kamu pura-pura? Lumpuh keluar sendiri. Jangan tunda pernikahanku dengan Chengze. Hahaha, kalau kamu pura-pura maka berdirilah. Yah, kalau kamu tidak bisa berdiri, akui saja kamu sampah busuk. Iya, berdiri. Anjing Guangyan berdiri. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar. Dia benar-benar bisa berdiri. Ya, dia benar-benar berdiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu bisa berdiri untuk apa? Gertakkan gigimu. Tahan saja denganku. Mampu mengambil 2 langkah. Jangan hanya berdiri di sana. Ambil 2 langkah. Ya, oke. Buka matamu lebar-lebar. Apa aku cacat atau cacat? Zhou Yu, kakimu baik-baik saja. Apakah itu benar? Tentu saja benar. Lalu kenapa kamu terus di kursi roda? Aku rasa aku tahu kenapa. Molly, kenapa? Zhou Yu, kamu orang yang tidak tahu malu, bukan? Demi mendapatkan simpati Chengze, kamu benar-benar menggunakan cara tidak tahu malu berpura-pura lumpuh. Aku menggunakan cara keji dan tidak tahu malu untuk menipu perasaan Gu Chengze. Bukan begitu, kamu ingin mendapatkan Chengze, berpura-pura cacat dalam kecelakaan mobil untuk memenangkan simpati Chengze. Buat Chengze merasa bersalah. Itu keji dan tidak tahu malu. Begitu. Ya Tuhan, kamu membohongiku selama 3 tahun. Kukira kamu tertabrak mobil untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa memutuskan untuk putus denganmu untuk sementara waktu. Jadi kamu memalsukannya. Itu tidak tahu malu. Sangat menyebalkan. Minta kompensasi padanya. Biaya kehilangan masa muda. Apa kamu yakin mau aku rugi uang? Ya, tentu saja. Kamu pura-pura lumpuh dan membohongi aku selama 3 tahun perasaan. Jika kamu tidak rugi uang, aku akan membongkarmu. Biarkan seluruh dunia melihat wajah tak berperasaanmu. Baiklah, kalau begitu, aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Ini setelah aku hampir mati mencoba menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Aku dikirim oleh keluarga ke rumah sakit kerajaan Beidou untuk perawatan. Totalnya 3 juta. Tolong bayar.
Ini gila, penyakit ini menghabiskan 30 juta. Ini bukan soal uang, rumah sakit kerajaan Beidou. Masa orang miskin sepertinya bisa ke sana? Dia sedang mencoba menipu. Kalau mau memeras, kumpulkan buktinya cepat. Panggil polisi dan berikan buktinya padaku. Berani memeras? Tunggu saja masuk penjara Zhou Yu. Cepat simpan buktinya, kantor polisi. Tunggu saja penjara. Halo kantor polisi. Seseorang pura-pura lumpuh, menipuku untuk menikah, dan menipuku dengan faktur palsu. Oke, ayo kita lihat baik-baik dia. Cepat datang. Tunggu saja, aku akan memasukkanmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Tangkap dia dulu atau dia akan kabur. Ya, cepat tangkap dia dulu. Siapa yang menangkapnya? Aku kasih amplop merah 10.000. Aku datang, aku akan datang. Siapa berani menyentuhnya? Mau apa kamu? Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti melawan keluarga Huo. Maaf, kamu masih pura-pura jadi presiden grup Huo? Huo adalah salah satu dari 4 chaebol. Meskipun Presiden Huo buta, bagaimana bisa kamu jatuh cinta dengan penipu yang pura-pura cacat seperti itu? Persetan, kami Xian adalah presiden dari Huo. Kalian penipu memang lucu. Geng melakukan kejahatan. Ya, ayahku adalah direktur bisnis konsorsium Huo. Aku bisa membongkar penipu ini asal aku minta ayahku. Halo ayah, ini anakmu? Ada yang mau kutanyakan. Ada apa? Apa Presiden Huo menikah hari ini? Dari mana kamu dengar rumor itu? Pak Huo bahkan tidak punya pacar. Mau menikah dengan siapa? Jangan bicara sembarangan di luar. Kamu akan menyeretku lagi. Oke, paham. Lihat, kebongkar di tempat ini penipu. Tadi penipu itu bilang nama ayahmu siapa? Aku langsung suruh orang memecatnya. Pecat apa? Ayah, apa kamu pikir kamu presiden grup Huo? Peduli apa aku? Sebutkan nama ayahmu jika bisa. Panggil Huang Sulang, apa kau punya kemampuan untuk memecat? Kalau kau bisa membukanya, aku makan tai langsung di tempat. Tunggu saja, ingat kasih tahu aku bau tai. Halo pecat eksekutif bisnis di konsorsium bernama Huang Sulang Pecat. Bilang saja bahwa karakter anaknya rendah dan menyinggung. Beres, haha. Berhenti berpura-pura, bahkan orang seperti Zhou Yu. Kau berharap, kau pikir orang percaya. Apa kemampuanmu? Aduh, aku tidak tahu seberapa buruk bagimu. Akan memperlakukan wanita yang kutendang seperti kue, hahaha. Wanita yang kau tendang. Gu Chengze, kau benar-benar menempelkan emas di wajahmu. Kau lupa bahwa hari ini adalah makan malam perpisahanku untukmu. Kau Hugh, kau baru saja melihat aku pergi ke rumah dengan Molly. Untuk memaksa rasa hormat, aku bilang set ini adalah kau. Seorang lumpuh fungsional pembohong yang datang menipu perasaan anakku. Kenapa kau menceraikan anakku? Tunggu ayahku datang nanti. Kau akan tahu kualifikasi apa yang kau miliki untuk menceraikan anakmu. Aku baru ingat apa dia sibuk menyapu jalan hari ini atau takut malu. Kau bahkan belum menikah. Permisi. Ayahku pergi ke UAE untuk menantunya, mendapatkan cincin berlian bintang edisi terbatas 10 miliar, datang saja nanti. Apa yang ku dengar? Ayahmu akan mendapatkannya untuk menantunya cincin berlian bintang miliaran dolar. Kau mengatakan kebohongan seperti itu untuk menyelamatkanku. Hahaha. Aku akan menyelamatkanmu. Kau ini apa? Satu-satunya cintaku dalam hidup Zhou Yu adalah Tuan Huo. Hahaha, acting yang buruk sekali. Bukankah kau baru saja bilang akan memecat ayah Huang Hao? Kenapa tidak ada kelanjutan? Benar, aku memecat ayahku. Dipecat. Apa kau punya kemampuan untuk memecat? Halo ayah. Apa yang kamu bicarakan? Hei, bagaimana denganmu? Apakah kamu benar-benar Huo Xian, presiden Huo Group? Apa dia sebenarnya? Ternyata itu benar. Tidak mungkin. Bagaimana CEO-ku bisa melihat Zhou Yu, sampah ini? Istriku bukan sampah. Dia adalah wanita terbaik di dunia. Kamu buta. Aku mohon, tinggalkan ayahku. Kamu angkat tangan. Tolong jangan pecat dia. Dia adalah pilar keluarga kami. Kamu akan memecatnya, rumah kami hancur. Bukan urusanku. Jika kamu menghina istriku, kamu harus masuk neraka. Dan itu jenis yang tidak pernah kembali. Istri, benarkan suami? Sebenarnya kamu benar. Akhirnya maaf untukmu. Demi teman sekelas kita, tolong bantu aku memohon padanya. Aku mohon. Keluar dari sini. Nona Zhao, aku membantumu. Apa buru-burunya Zhou Yu? Dia pembohong. Dia pasti menggunakan cara tertentu untuk menipu Tuan Huo. Tunggu polisi datang. Dan disitulah dia. Siapa yang curang? 3 kapten datang kepada mereka. Tangkap dia. Di sini. Kamu menipu apa? Dia berbohong padaku tentang menikah dan pura-pura lumpuh. Setelah aku mengungkapnya, dia memalsukan faktur dan menipu uangku. Dan singa itu membuka mulutnya, buka mulut, dan itu puluhan juta. Puluhan juta? Itu kasus besar. Di mana buktinya? Bawa ke sini. Beri. Apa ini?
Dia terluka saat mencoba menyelamatkanku. Aku putus dengannya sekarang. Dia bilang itu surat perawatan dari rumah sakit kerajaan Beidou mau. Aku mengganti ruginya. Apa? Rumah sakit kerajaan Beidou? Biayanya juga lebih dari 30 juta. Nona, penipuanmu terlalu rendah. Penipuan ini keterlaluan. Orang macam apa yang kau kenal? Apa aku bisa masuk RS kerajaan Beidou untuk berobat? Mereka semua pejabat tinggi, pahlawan istimewa, mereka semua tokoh penting di masyarakat, hanya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa. Ayahku adalah orang terkaya di dunia. Apa? Ayahmu orang terkaya di dunia? Aku mati ketawa. Orang terkaya di dunia. Kalau ayahmu orang terkaya di dunia, maka ayahku orang terkaya di alam semesta. Aku tidak tahan lagi dengannya. Kawan keamanan publik, cepat periksa bukti dan tangkap dia. Tampan, ayo. Kali ini aku akan membuat kontribusi besar lagi. Bagaimana dengan kawan Jian? Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Ada apa, kawan Jian? Itu lebih besar dari jumlah palsu yang dia katakan. Pasti. Bahkan kawan Jian belum pernah melihat kasus sebesar ini, pasti dia berhasil kali ini. Benar, apa itu mention? Ini semua stempel asli dari rumah sakit kerajaan. Semua itu benar. Apa yang benar? Itu tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Dia adalah kios tanpa dinding. Kenapa aku harus pergi ke rumah sakit kerajaan untuk berobat? Baru saja tertabrak mobil, agak terluka. Sama sekali tidak mungkin pergi ke rumah sakit kerajaan Beijing untuk berobat. Lebih kecil lagi kemungkinannya menghabiskan lebih dari 30 juta Zhouyu. Tipu dayamu sungguh gila. Tertabrak mobil luka ringan. Gu Chengze, apa kau benar-benar pikir aku hanya luka ringan? Bukan, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menemuimu. Tapi ayahmu bilang tidak. Hanya 2 hari di rumah sakit aku ingat dengan jelas. Itulah yang ayahku katakan. Dan kau tahu kenapa? Karena saat itu aku mengalami lebih dari 30 patah tulang di seluruh tubuhku. Lebih dari 10 jam di ruang gawat darurat, hampir mati. Aku khawatir kau cemas bilang ayahku untuk tidak memberitahumu kebenaran. Jangan ikutiku ke drama keluarga pencari perhatian ini. Apa kau pikir aku percaya? Baik, kau masih ingin merebut simpati anakku, cukup tidak tahu malu. Dia tidak berbohong padamu. Laporan ini dengan jelas menyatakan, pasien Zhouyu menderita 33 patah tulang dalam kecelakaan mobil di yang paling serius adalah patah tulang belakang dan cedera saraf sciatic dapat menyebabkan kelumpuhan lumpuh seumur hidup. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Oh, benarkah? Apakah memang seperti itu? Menurutmu? Saat itu kupikir kau tidak peduli dengan kemiskinan keluargaku, mencintaiku apa adanya. Saat itu, aku bersumpah akan mencintaimu seumur hidupku. Jadi saat mobil itu menabrakmu, aku mendorongmu tanpa pikir panjang. Aku menanggung semuanya demi dirimu. Saat aku sakit parah, aku juga bersembunyi darimu. Aku hanya takut kau akan khawatir. Jadi apa yang terjadi? Kau tetap anjing pengkhianat yang hanya makan tulang dan tidak menjaga pintu. Tidak mungkin palsu. Dia berbohong. Dia pasti berbohong. Apa? Ada pertanyaan? Masalah besar. Apa masalahnya? Sangat sederhana. Laporan medis ini mengatakan dia lumpuh di lebih dari 30 tempat. Yang melukai tulang belakang dan saraf siatik dapat menyebabkan kelumpuhan lumpuh. Benarkah itu? Benar. Itulah yang tertulis di laporan ini dan itu benar. Jadi inilah masalahnya. Jika apa yang dikatakan laporan medis ini benar, dia terluka sangat parah, dia lumpuh. Lalu kenapa dia berdiri di sini tanpa cedera? Mungkinkah, bukankah penipuan dan kecurangan itu sudah cukup jelas? Ya, dia terlihat sangat normal sekarang. Tidak apa-apa sama sekali. Aku bahkan tidak menyadari penipuan yang begitu jelas. Jadi, meskipun itu stempel asli, pasti ada penipuan di dalamnya. Ya, jika kondisinya begitu serius, tidak mungkin disembuhkan. Aku tidak pernah mendengar bahwa pengobatan modern bisa menyembuhkan kelumpuhan. Artinya, dalam laporan ini, faktur untuk biaya pengobatan puluhan juta, semuanya palsu. Dia curang. Apakah ini semua palsu? Apa aku terlihat seperti pembohong? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, biarkan direktur rumah sakit kerajaan datang sendiri. Apa? Kamu harus memanggil direktur rumah sakit kerajaan ke sini. Kamu gila? Tahukah kamu betapa mulianya direktur rumah sakit kerajaan? Itu adalah level yang bahkan pejabat tinggi harus menjilat. Kamu pikir kamu siapa? Katak dalam sumur. Aku hanya suka mempertanyakan seberapa besar dunia ini. Dan hari ini, aku akan memberimu sedikit rasa dari itu. Apa itu kekuatan sejati? Halo kak, sesuatu terjadi pada pernikahanku. Kamu minta direktur rumah sakit kerajaan datang langsung ke sini. Ada apa, Dik? Apa kamu terluka? Tidak juga, tidak sebenarnya. Hanya perlu seseorang untuk ada di sini. Baik, aku akan menempatkannya di pesawat khusus segera. Oke.
Tunggu saja sampai dekan datang, biar kamu tahu apa itu penghinaan. Menyakiti diri sendiri dan suap. Aku sudah tidak tahan lagi denganmu. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, lihat saja. Kamu benar-benar tidak tahu berapa banyak mata Pangeran Ma. Kamu presiden grup Huo, kan? Ya, Aku sekarang memerintahkanmu untuk memutuskan hubungan dengan Zhou Yu segera. Pergi dari sini. Aku akan menjagamu. Jika tidak, aku akan memblokir seluruh keluarga Huomu. Memblokir keluarga Huo. Kamu dengar benar. Kamu gila. 4 chaebol utama Huo Jianai. Nilai pasar puluhan miliar. Kamu hanya seorang jutawan baru kaya. Berani memblokir keluarga Huo. Kamu tidak mau mendengarkan nasihatku? Kamu tidak ingin memutuskan hubungan dengan pembohong ini, kan? Kamu ini apa? Juga layak membuatku mendengarkanmu. Ayo istri, ayo bercinta. Apa? Hari ini hari pernikahan kita. Ayo. benar-benar tidak malu. Sudah berapa lama aku tidak melihat wanita? Mereka berciuman di depan umum. Tidak bermoral. Keterlaluan. Kamu sengaja melawanku. Jangan salahkan aku jika kejam. Kau bangsawan atau chaebol yang sengaja melawanku? Tolong bantu saya segera menekan dan memblokir Ra. Sayang, aku sangat takut. Seorang pemula kecil berani melarang keluarga Huo. Aku benar-benar gemetar ketakutan. Jangan khawatir, aku jamin keluarga Huo akan baik-baik saja. Tapi kamu akan bangkrut. Aku akan pergi ke jalan untuk mengemis pada Zhou Yu. Maaf, aku akan bangkrut dan mengemis di jalanan. Benar, kamu tidak salah dengar. Ini adalah keputusan resmiku atas nasibmu, hahaha. Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri, ya? Kamu hanyalah sebuah lapak yang tidak punya apa-apa selain penipuan. Aku juga ingin membuat seorang bos bernilai ratusan juta dolar bangkrut. Zhao Moli, kamu belum tahu. Kamu hanyalah seorang petugas kebersihan kecil. Bagaimana kamu bisa mencapai kekayaan bersih ratusan juta? Bukankah kamu akan bilang kamu mendukungnya? Oh, benar juga. Jika kamu bukan sahabatku, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku minta ayahku mendukungmu diam-diam tanpa dukungan keluargaku. Tidak ada apa-apa. Hahaha, dengar apa yang dia katakan. Aku kaya karena dukungannya seorang ayah bekerja sebagai pembersih, orang yang hanya punya 4 dinding. Dia benar-benar membantuku, seorang miliarder. Betapa tidak tahu malu dan gila. Tapi beberapa orang memang percaya omong kosong ini. Ini tidak akan membuat presiden keluarga Huo tertarik. Tidak usah buru-buru tunggu sampai keluarga Huo-nya runtuh, tentu dia akan menyesal. Kamu bilang keluargaku Huo akan runtuh, aku akan menyesal. Huo Xian, di mana kamu? Huo Xian. Di mana Huo Xian? Ayah, bagaimana? Siapa yang bilang kamu boleh menikah dengan orang luar? Itu yang diharapkan orang tuamu padamu. Kamu bilang sudah menikah tanpa memberitahu mereka. Bagaimana dengan Xian? Kamu sangat mengecewakan kami. Sudah kubilang sebelumnya, mereka tidak setuju. Mereka tidak setuju kamu menikah? Kamu mau membuat mereka marah? Kenapa hidupku harus diatur oleh mereka? Apa kami tidak cukup membesarkanmu, Xian? Kamu hanya perlu mencari pasangan yang cocok untuk menikah. Kenapa kamu mencari orang miskin di lapisan bawah masyarakat? Kamu telah mempermalukan keluarga Huo kami. Memalukan kami, juga menyeret kami, melibatkan keluarga kamu sangat mengecewakan. Ini belum selesai denganmu. Ada apa denganku hari ini? Ada apa denganmu? Kamu belum tahu apa kamu mendapat masalah. Kamu telah menyinggung Nona Zhao menekan keluarga Huo kita. Semua bisnis keluarga Huo dihentikan. Apa kamu ingin kami mati? Cepat minta maaf pada Nona Zhao, minta ampun padanya. Dia benar-benar menggunakan koneksinya untuk memblokir keluarga. Bagaimana menurutmu? Aku tidak sekadar pamer seperti sampah. Tetaplah Molly kita yang hebat. Terlihat bahwa aku memilih Molly dengan benar. Aduh, kenapa ini Nona Zhao? Ya, aku hanya punya beberapa saran. Nona Zhao, maaf. Ini semua karena anakku yang tidak pengertian. Aku minta maaf padamu untuknya. Kalian orang dewasa, jangan mengingat kesalahan orang kecil. Lepaskan keluarga Huo kami kali ini. Nona Zhao, sekilas, Anda adalah orang yang berjiwa besar dan berpandangan luas. Jika Anda bisa membantu keluarga Huo kami kali ini, melewati ini, aku, keluarga Huo kami, pasti akan berterima kasih padamu. Nona Zhao, saya jamin dengan keluarga Huo. Asalkan Anda mengampuni keluarga Huo saya bersedia menawarkan 40% saham keluarga Huo untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak. Jangan lakukan itu untukku. Uangku hampir habis. Yang aku pedulikan adalah harga diri. Dia ingin meminta maaf padaku, kecuali aku mendapatkan kembali harga diriku. Nona Zhao, apa maksudmu dengan itu? Apa yang kamu katakan? Kami lakukan.
Dan yang aku inginkan sangat sederhana. Zhou Yu adalah musuhku. Sekarang suruh anakmu untuk membatalkan pernikahannya segera. Tendang dia, lalu berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Sesederhana itu, mudah diucapkan. Kau dengar aku? Putuskan hubungan dengan orang kampung ini sekarang, minta maaf pada Nona Zhao segera. Apa Zhou Yu melihatnya? Inilah jurang antara kau dan aku. Aku ingin menginjakmu. Kau bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Astaga, hanya orang kampungan seperti ini berani menyinggung perasaanmu, Nona Zhao. Aku akan menamparnya untukmu. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Berani menyinggung Nona Zhao, awas kalau aku bunuh kamu. Begini, kamu beruntung memiliki anak yang baik. Jika tidak, keluargamu Huo juga akan lenyap dari muka bumi. Suami kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku berjanji akan menikahimu. Aku tidak akan menyesal meskipun aku mati. Oke. Memang, itulah aku, Zhou Yu. Identitas tersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya menunggu seseorang untuk kucintai. Jangan khawatir, aku pasti akan memakaikan mahkota untukmu dengan tanganku sendiri. Membuatmu menjadi pria paling bahagia di dunia. Kamu orang kampungan, dan dengan muka tebalnya bilang mau memasangkan mahkota pada orang. Haha, benar. Jangan datang ke meja. Masih punya muka. Dasar perempuan tak bermalu. Akan kutunjukkan siapa diriku sebentar lagi. Aku tahu identitasmu. Setelah kepala keluarga Huo membawa Tuan Huo pergi, kamu sendirian. Itulah dirimu. Ya ampun, sungguh hina seorang presiden grup Huo yang terhormat menikahi gadis miskin seperti itu. Bawa dia pergi dariku cepat. Kalian berdua bawa dia keluar dari sini. Ayo, lepaskan dia. Saya tidak akan pergi dan tidak ada yang bisa menghentikan keputusan saya hari ini. Keluar dari sini. Aku akan memberitahumu sesuatu. Bahkan jika aku, Huo Dongshan, buta, aku tidak akan membiarkan sampah sepertimu masuk ke rumah Huo. Sampah benar-benar mata anjing. Aku adalah putri sulung dari konsorsium Zhou. Kamu konsorsium Nona Zhou. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu sampah. Tidak pantas membawa sepatu untuk Nona Zhou. Beraninya kamu menyamar sebagai dia? Ini juga pertama kalinya aku melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Bagaimana aku bisa menjadi sahabat dengan orang seperti itu? Sungguh noda dalam hidupku. Omong-omong, belum selesai dengan pemalsuan faktur olehnya. Apakah kamu tidak akan menelepon direktur rumah sakit kerajaan untuk membuktikannya? Bagaimana dengan orangnya? Dia pembohong. Di mana dia minta seseorang untuk membuktikannya? Kalau begitu, tidak perlu dikatakan lagi kawan Zan. Bawa dia pergi sekarang, jangan mengganggu pernikahanku dengan Molly. Bagaimana dengan orang yang kamu panggil? Tidak ada yang akan membuktikannya untukmu. Aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk diselidiki. Jangan menunggu bukti bahwa dia pergi sekarang. Sekarang aku yakin dan pasti bahwa dia adalah pembohong. Bawa dia pergi. Cepat tangkap dia, tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nona Zhou? Siapa kamu? Dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Ya, saya pernah melewati rumah sakit kerajaan sekali. Banyak orang memanggilnya. Ya, dia adalah direktur rumah sakit kerajaan. Apa? Direktur rumah sakit kerajaan? Zhou Beidou telah bertemu Nona Zhou. Dekan Zhou, Anda datang tepat waktu. Nona Zhou khusus datang kepada saya. Jika ada apa-apa, katakan saja padaku. Apakah saya, beberapa tahun yang lalu di rumah sakit kerajaan Anda, perawatan cedera tulang belakang dan saraf siatik parah menghabiskan lebih dari 30 juta? Benar, ada apa? Sekarang mereka mencurigai saya memasukkan faktur. Tolong buktikan. Mencurigai Anda memasukkan. Kemari. Biarkan saya melihatnya. Jadi buka matamu. Ini adalah stempel resmi dari rumah sakit kerajaan yang asli. Setiap aturan di atas benar-benar benar. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Bagaimana bisa ada lebih dari 30 juta ke rumah sakit kerajaan untuk perawatan? Siapa dia? Saya mengatakannya karena takut membuatmu takut setengah mati. Hahaha, hei, kamu bukan bagian dari pertunjukan grup yang dia undang, kan? Dia hanya pembohong yang saya usir. Apakah ada identitas lain? Yang saya tidak tahu siapa Nona Zhou. Saya hanya tahu bahwa kakak tertua Nona Zhou adalah pelatih kepala istana bawah tanah. Kakak kedua Nona Zhou adalah raja super di industri hiburan. Kakak ketiga Nona Zhou adalah dewa saham di dunia keuangan. Identitas apa yang berani kamu tandingi dengan Nona Zhou? Kakak tertua adalah dewa perang. Kakak kedua adalah raja surga. Kakak ketiga adalah dewa saham. Apa masalahnya? Sekarang aku yakin kamu pembohong. Kamu tidak mungkin direktur rumah sakit kerajaan. Benar, kami kenal baik ketiga kakak laki-lakinya. Dia orang yang tidak tahan makan di restoran. Hei, kakak tertuanya sudah lebih dari 30 tahun ini kan? Belum ada. Menurutmu seberapa buruk?
Ya, aku ingat. Rumah mereka 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Setiap kali ketiga kakaknya pulang, 2 orang harus tidur di satu tempat tidur. Ya. Aku ingat Zhou Yu pernah bilang padaku, kakaknya pulang dan tidak punya tempat tinggal. Datang ke rumahku. Aku menolak. Dan coba tebak, kakak tertuanya tinggal di sawah. Orang miskin, maaf aku membesar-besarkan. Membual besar sekali. Permisi, Dekan Zhou belum selesai memperkenalkan saya tadi. Tidak hanya 3 kakak laki-laki saya yang menonjol, bahkan menyebut siapa ayahku saja bisa membuatmu ketakutan setengah mati. Ayahmu? Kamu tidak akan bilang ayahmu adalah orang terkaya di dunia, kan? Kamu benar, ayahku adalah Dewa Naga, orang terkaya di dunia. Ini gila, benar-benar gila. Apa kamu tidak punya otak sama sekali? Hei, tanya orang-orang yang hadir. Siapa yang akan percaya omong kosong mabukmu? Dia bilang mereka adalah orang-orang terkaya di dunia. Dan kamu percaya itu? Percaya atau tidak? Apa-apaan? Bagaimana dengan Zhou Yu? Kamu tidak malu? Kamu berbohong? Apa ada yang percaya? Saya percaya. Maaf, Aku bilang aku percaya ayah Nona Zhou adalah orang terkaya di dunia. kamu percaya apa? Kalian awalnya hanya sarang ular dan tikus anjing rakun milik Yigu. Kalian benar-benar buta Nona Zhou menurunkan derajatnya untuk bersama kalian, dan kamu meremehkannya? Nona Zhou, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Statusmu sebagai orang berkuasa, bagaimana bisa bersama ayam dan anjing kampung ini? Itu hubungan lama. Aku terus mengingat kenangan lama, aku tidak menyangka mereka sekelompok anjing penjilat. Tapi hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan mereka. Ya, dengan kapasitasmu, berapa banyak orang berkuasa yang tidak bisa kau jilat? Bagaimana bisa kau setidak berdaya ini di sini? Tapi itu sepadan, aku menyembunyikan identitasku. Akhirnya menemukan cinta sejatiku. Cinta sekop kamu mengatakannya untukku. Penipuan? Kamu pikir dengan kata-kata besar seperti itu bisa menipu anakku? Apa kamu bisa membodohiku? Ayo pergi sekarang. Bawa dia pergi. Tidak ada yang boleh membawanya pergi. Aku bilang kalian tidak bisa memutuskan untukku. Hari ini adalah pernikahanku dengan Xian, kamu tidak bisa membawanya pergi. Kepala ibumu, sial. Apa urusanmu jika aku membawa anakku pergi? Apa urusanmu? Kamu bisa mengatasinya? Aku tidak peduli, itu suamiku, kamu tetap tidak bisa membawanya pergi. Tunggu sampai aku menelepon ayahku. Halo ayah, kenapa ayah belum sampai? Suamiku mau diambil orang. Oke, cepatlah. Tunggu saja, helikopter ayahku sudah tiba di atas Yuncheng. Sebentar lagi mendarat, haha. Hei, apa katamu? Helikopter ayahmu sudah tiba di atas Yuncheng. Haha. Aku benar-benar malu. Untunglah nak, kamu menendangnya dan bisa akur dengan Nona Zhou. Kalau tidak, kita akan kehilangan muka di keluarga Zhou di masa depan. Benar kan, Bu? Mata anakmu seperti mata api. Sudah lama tahu, Molly masih muda dan penuh potensi. Iya kan, Molly? Tentu saja, aku bersamanya, haha. 10 Zhou Yu, tidak sepertiku, haha. Hei, tadi mereka sengaja pamer cinta di depan banyak orang. Kalau begitu kita tunjukkan pada mereka, apa itu cinta sejati. Oke, biar dia lihat. Pria yang akan kunikahi hari ini sedang bermesraan denganku. Sungguh penghinaan dan kegagalan. Oke, Kamu lihat, rumah tangga miskin. Direktur Zhou, tolong ambilkan pena dan kertas. Oke. Apa yang kau lakukan lagi? Aku ingin kalian berdua mengingat hari ini. Nona Zhou? Pinjam punggungmu untuk meja. Pembohong, apa yang kamu lakukan? Ambil dulu, biarkan tintanya mengering, nanti akan berguna. Itu Nona Zhou? Kamera Zan, kamu melihatnya? Aku tidak tahu tipu daya apa yang dia mainkan. Cepat tangkap dia. benar. Apakah orang seperti itu ada? Ini berdampak pada penampilan kota Yuncheng tangkap sekarang. Saya akan memverifikasi identitas Anda sekarang. Jika tidak dapat dibuktikan Anda adalah direktur rumah sakit kerajaan Beidou, saya akan menangkap Anda karena penipuan. Anda ingin memverifikasi identitas saya. Baik, biarkan Anda memverifikasi. Direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou segel, baja milik negara Zhao Yun. Anda benar-benar direktur Rumah Sakit Kerajaan Beidou. Kenapa kali ini kamu tidak mengira aku penipu? Jangan tangkap aku. Tidak berani, saya telah menyinggung Anda. Ada urusan lain, saya pergi dulu. Minggir. Siapa lagi yang curiga aku palsu?
Tidak mungkin polisi menangkap saya. Itu tidak mungkin, Zhao Yu itu bodoh. Bagaimana mungkin dia kenal direktur rumah sakit kerajaan? Kamu salah, bukan karena Nona Zhou ada hubungan denganku. Apa masalahnya? Tapi aku bangga dengan hubunganku dengan Nona Zhou. Dekan, mungkinkah dia benar-benar punya latar belakang? Latar belakangnya omong kosong. Jangan tertipu olehnya. Dia pembohong. Kenapa? Kenapa harus dikatakan jika Zhou Yu benar-benar punya latar belakang? Ketika aku menggunakan sedikit cara untuk menghancurkan keluarga Huo tadi, kenapa dia tidak punya energi untuk melawan? Ya. Dia menelepon tadi untuk membalas dendam pada keluarga Huo. Dia hanya bisa menonton. Jika dia benar-benar punya latar belakang, bagaimana mungkin diabaikan? Aku tumbuh besar bersamanya, belajar bersama. Kami sudah sangat dekat. Ibunya meninggal lebih awal. Ayahnya membesarkan dia dan 3 kakak laki-lakinya sendirian. Ketiga kakak laki-lakinya bekerja di luar rumah. Jarang pulang. Dia tertabrak mobil. Dia lumpuh dan masih berharap Sung Taek mendukungnya. Aku tidak menyangka buktinya terungkap. Barang rongsokan seperti ini, apa yang bisa dia lakukan? Benar, saya kenal ayahnya. Setelah kamu punya istri, para janda di desa membencinya. Dia ingin pria terkaya di dunia. Kalau begitu, aku bukan ratu lagi. Tapi kredensialnya sebagai direktur rumah sakit kerajaan Sheriff memeriksanya. Itu benar. Aku tahu apa yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia pasti bersama direktur rumah sakit kerajaan tampak mirip dan mencuri identitas direktur rumah sakit kerajaan. Dia adalah penipu. Oh, Zhou Yu, cepatlah akui bahwa kamu pembohong. Jika tidak, aku akan mengeluarkan perintah sekarang. Mengakhiri hidupmu, aku membuat ayahmu kehilangan pekerjaannya sebagai tukang sampah. Betul. Maksudmu apa? Datang ke pembersih. Ini ayah Zhou Yu, kau lihat itu? Haha, lihat baju pembersih ini? Tak perlu dikatakan pembohong tetaplah pembohong. Itu tidak mungkin benar. bukankah ini benar-benar ayahnya? Dia jadi abu pun aku kenal dia. Halo sayang, siapa yang mencuri suamimu? Dialah yang menghentikan pernikahanku dengan Xian. Kau masih harus membawa Xian pergi. Xian, kaulah yang mengirimiku pesan. Sialan Gu Chengze selingkuh dari Zhao Moli, laki-laki yang mau menikahimu setelah kamu bercerai, kan? Ya ayah, itu dia. Kemari panggil ayah. Aku berjanji akan memperlakukan Zhou Yu dengan baik. Baik-baik ya. Benar saja aku mengakui menantu ini. Kalau kau bilang kau mengakui, kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Hanya kau, si pembersih. Kau tak lihat dirimu sendiri di cermin. Apa kau layak dengan nama baik keluarga Huo? Aduh, itu nggak bisa ngejar yang lain. Aduh, aku berani melakukannya. Berani kau pukul aku? Hei, kamu tukang bersih bau, berani kamu mukul aku? Mulutnya udah nggak bersih lagi. Aku bikin muka kamu bengkak. Huo berani mukul anakku, aku bakal lawan kamu. Ibu. Kamu tukang bersih bau. Kamu salah paham. Berani kamu mukul aku? Nona Zhao, menantu perempuanku yang baik. Mereka mukul mertuamu. Kamu bela kami. Kalian tukang bersih bau, berani mukul ibuku. Belum selesai dengan kamu. Ya, anak perempuan tukang sampah. Dia benar-benar ingin menikah ke keluarga Huoku. Siapa yang memberinya kepercayaan diri? Sekilas, dia belum pernah dipukul. Oke, Paman Zhou, kamu juga melihatnya. Kebiadaban dan ketidaktahu malu kamu berhasil menyebabkan kemarahan publik. Jadi mereka memintaku keluar dan menegakkan keadilan. Sekarang aku mendesakmu untuk berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan telepon. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan sebagai tukang bersih. Zhao Moli, kalau putriku tidak menganggapmu sahabatnya, aku akan membantumu. Kamu masih belum tahu di lokasi konstruksi mana harus pindah batu bata. Sekarang sedikit manusiawi. Tidak hanya mencuri posisi putriku. Kamu mau gulat denganku? Apa yang baru kamu katakan? Kamu ulurkan tangan dan pegang aku. Aku pemilik perusahaan yang bermartabat. Ratusan juta. Kamu tukang bersih di rumah sewaan. Kamu juga berhak meyakinkanku? Seperti ayah, seperti anak perempuan. Semua sama tidak tahu malu. Kamu buka mata dan lihat dengan jelas. Keluarga macam apa ini? Apakah kau masih ingin dia menikah ke keluarga Huo kita, menjadi bahan tertawaan? Orang yang kupilih, bahkan jika itu menjadi bahan tertawaan, aku juga tidak kenal kamu. Tuan Huo, jangan marah, tiba-tiba aku punya ide bagus. Nona Zhao, apa idemu? Sejujurnya, menurutku Tuan Huo sangat tampan megah untuk putri seorang pembersih seperti Zhou Yu. Itu sangat sia-sia, benar-benar tidak bisa ditoleransi. Kenapa tidak kau biarkan aku menikah dengannya? Kupikir aku cukup suka Tuan Huo. Tidak. Nona Zhao itu, bukankah kau punya tunangan? Hei, ini Molly. Bukankah ini pernikahan kita?
Apa yang terjadi dengan pernikahan kita? Kau bisa bercerai jika sudah menikah. Lagi pula pernikahannya belum terjadi. Hei Zhao Molly, kamu tidak bisa melakukan itu. Putraku mengkhianati Zhou Yu hanya denganmu. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Diam. Kamu sendiri yang mengatakannya. Putramu bisa mengkhianati Zhou Yu. Kenapa dia tidak bisa mengkhianatiku? Lalu, putramu dari segi penampilan dan latar belakang keluarga apa yang lebih baik dari Tuan Huo? Bagaimana dengan kepala keluarga Huo? Apakah kamu setuju? Aku rasa begitu. Nona Zhao didukung oleh konsorsium Zhou. Satu kalimat bisa menentukan naik turunnya keluarga Huo kita. Jika Xian Yan bisa menikahinya, maka keluarga Huo kita akan makmur. Ya, Nona Zhao. Aku juga merasa tidak apa-apa. Kebetulan hari ini adalah pesta pernikahan. Mari kita adakan pernikahan di sini. Ayah, cepat buat dia bangkrut. Aku tidak tahan lagi. Ya, penjahat tidak tahu. Terima kasih seperti ini hanya cocok mengemis di jalanan. Aku akan telepon dan blokir dia sekarang. Maaf, kamu akan telepon dan blokir aku. Biarkan aku bangkrut. Kamu dengar benar. Ini adalah keputusan akhirku atas nasibmu. Oke, cepat telepon dan blokir aku. Biarkan aku melihatnya. Seorang petugas kebersihan yang tidak kompeten. Bagaimana cara memblokir aku, milioner muda yang begitu menjanjikan? Oke, tunggu saja. Perintah blokir konsorsium Zhou. Zhao Molly diblokir karena pembunuhan. Perusahaan Zhao's Trading diblokir. Blokir level 5S global. Tunggu saja, nasibmu akan hancur menjadi debu. Wow, tidak ada jalan keluar. Aku sangat takut, kamu gila. Menderita delusi. Oh, aku ingat sekarang. Zhou Yu bilang sebelumnya bahwa kamu seorang miliuner. Kamu di sini untuk bermain bersamanya, kan? Tidak perlu dikatakan. Pasti itu palsu. Jangan pernah berpikir begitu. Apa identitas orang terkaya di dunia? Dia bisa datang kepada kita. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak bisa memakai pakaian petugas kebersihan? Nah, biarkan aku bertanya lagi. Apakah kamu benar-benar akan menikahi putriku? Oke, tentu saja aku serius. Tidak peduli siapa dia. Aku akan menikahinya. Oke, pantaslah menantu baikku. Kalau begitu, sebagai menantuku, aku akan memberimu hadiah besar hari ini. Ambil cincin berlian bintang edisi terbatas global. Aku akan memakainya untuk menantuku. Apa yang kamu bicarakan? Cincin berlian bintang edisi terbatas global? Tidak ada batasan. Nomor 1 di dunia. Hei, dia tahu edisi terbatas apa itu? Berapa harga cincin berlian itu? 10 miliar. Dia mungkin bahkan tidak tahu berapa 110 itu. Hahaha, ini bernilai puluhan miliar cincin berlian bintang edisi terbatas global. Aku tidak tahu dari lubang mana besi tua ini digalikan. Gelap. Huo Xian, cepat. Hindari dewa sial ini. Apakah kamu akan mempermalukan keluarga Huo? Paman, aku sudah bilang padamu jangan terlalu peduli dengan hal-hal penyelamatan muka ini. Bagaimana kamu masih membuat orang tertawa, istri? Tolong bujuk ayahmu. Suami kamu harus percaya padaku. Dia benar-benar orang terkaya di dunia dan cincin berlian bintang ini juga asli. Ayolah, ayah kenakan padanya. Bagaimana mungkin itu benar? Meskipun aku belum pernah melihat cincin berlian bintang, tapi aku pernah mendengarnya. Itu sangat indah dan cemerlang. Tapi ini hitam seperti puing. Apa kau pikir aku bodoh? Menantu yang baik, kamu tidak percaya pada ayah mertuamu. Baiklah, aku akan memberitahumu hari ini. Apa sebenarnya cincin berlian bintang edisi terbatas global yang asli? Karena cincin berlian bintang terlalu mahal, cahaya terang. Jadi, para desainer menggunakan kemasan yang menyembunyikan cahaya sebanyak mungkin. Pertama, demi keamanan cincin berlian. Kedua, juga untuk momen kejutan cincin berlian. Ada kejutan dan kontras yang lebih besar. Ayo, anakku, pakai sendiri untuk suamimu. Itu tidak mungkin. Seorang pembersih, bagaimana bisa kamu membeli cincin berlian bintang seharga miliaran dolar? Hei! Seperti cincin berlian bintang, sesuatu yang melambangkan identitas dan status. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Dia pasti mengira kita belum bertemu, dan mereka mengatur sedikit tipuan untuk menipu kita. Ya, barang edisi terbatas di seluruh dunia seperti ini. Itu pasti memiliki identitas. Hanya mereka yang memiliki status yang bisa mendapatkannya. Tahu enggak? Kamu akui saja kalau kamu pembohong. Mungkin aku bisa melepaskanmu, kalau tidak aku telepon. Bikin kamu duduk di penjara. Diam, kamu harus bersyukur punya anak yang baik. Kalau tidak, kamu bisa memutuskan kehidupan keluarga Huo dengan mudah. Aduh, masih saja menakut-nakuti orang.
Bukankah kamu baru saja bilang kamu mau memutuskan kehidupan bisnis keluarga Zhao? Ayolah, kenapa aku baik-baik saja? Apa maksudmu tidak mungkin? Ada apa, Nona Zhao? Perusahaanmu tidak akan benar-benar diambil alih oleh pemuda bermarga Zhao ini, Segel. Apakah dia benar-benar orang terkaya di dunia? Kamu tidak percaya. Selama kamu menerima konsekuensinya, itu tidak masalah. Tidak mungkin, kamu jelas ayah Zhou Yu. Hanya seorang pembersih biasa. Oh, sejak istrinya meninggal, dia membesarkan 3 putra dan 1 putri seorang diri. Ketiga putra itu masih bekerja di luar. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Ya, lihat apa yang dia kenakan. Lihat kelompok orang yang dia bawa. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Oh, aku ingat sekarang. Sang bangsawan pernah memberitahuku. Dia adalah seorang eksekutif dari grup Zhou. Aku hanya ingin bangsawan itu datang. Segera aku akan membongkar kebohonganmu. Itu. Tunjukkan cincin di jarimu. Dengan kebahagiaan yang tak terjelaskan, aku pikir itu benar. Tekstur ini sangat canggih. Warna ini indah sekali. Sangat mulia. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini tidak mungkin benar, kan? Mustahil. Mereka semua pembohong. Kamu tidak mampu membeli cincin bintang berlian. Bahkan jika benar, itu juga yang mereka curi. Dasar sampah. Aku benar-benar bersamamu selama ini demi putriku. Merasa tidak berharga. Anakku sayang, kamu mengerti sekarang ayah membuatmu pura-pura cacat selama 3 tahun? Ya, mengerti. Orang selalu begitu. Kalau punya uang, kamu bisa berdiri tegak. Semua orang akan baik padamu, tapi mereka mengejarmu, menyerang atau merampokmu. Saat kamu tidak punya apa-apa lagi, mereka akan mengkhianatimu, meninggalkanmu dan bahkan menginjak-injakmu. Jadi, saat kamu tidak punya itu, bisa berada di sisimu. Seseorang yang memperlakukanmu dengan baik adalah seumur hidup ini, orang yang layak dihargai dan diperjuangkan. Oke ayah, aku senang sekali menemukan orang seperti itu. Ya, pria yang baik. Aku mengakui menantu ini apa yang dia inginkan di masa depan, ayah akan memberikannya kepadanya. Jangan sombong. Sebentar lagi kamu akan memakainya. Aku akan memakainya lagi. Apa yang aku pakai ini? Aku baru saja menelepon para bangsawan konsorsium Zhou. Dia bilang ketua mereka di luar negeri sepanjang tahun dan sangat anggun. Sama sekali bukan pembersih. Dia akan datang dan membongkarmu segera. Dia benar-benar menyamar. Sudah kubilang, aku sudah mengenalnya selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi bagaimana dia melakukannya? Terasa sangat nyata. Metode para penipu itu dirancang dengan hati-hati. Tentu saja itu nyata. Zhao Moli, keluarga Zhaomu hampir berakhir. Kamu masih keras kepala. Keras kepala kan? Maaf, keluarga Zhao sudah berakhir, kata bangsawan itu. Dia tidak menerima apapun sama sekali. Perintah larangan dari konsorsium Zhou. Pembantuku pasti menerima telepon dari pembohong. Tuan Jin dari Zhou ada di sini. Ah, ini dia sang bangsawan. Kamu lihat itu? Gaya macam apa yang selalu dimiliki Jin? Diikuti pengawal ini gaya seorang bangsawan dan selebriti sejati. Tuan Jin, Anda sudah datang. Di mana pembohong itu? Kubiarkan kau mati sekarang. Tuan Kim, dialah orangnya, cepat tangkap dia. Kau. Tuan Jin, kenapa Anda memukul saya? Jin Hai, penanggung jawab distrik Yunzhou, bertemu dengan ketua. Ayo Kim Hai, kau yang bicara. Kata dalam sumur yang tidak punya mata ini, siapa aku? Apa? Ada yang berani menyinggung ketua kita? Ketua kita adalah pengusaha terkenal di dunia, orang terkaya di dunia yang paling rendah hati. Orang buta macam apa? Berani menyinggung ketua kita. Dia bilang dia didukung oleh konglomerat Zhou, sombong sekali. Dia tidak hanya ingin merebut posisi putriku, tapi juga memotong nafasku. Aku akan kehilangan pekerjaanku sebagai tukang sampah. Berani sekali dia. Hari ini aku pukuli dia sampai mati. Tuan Kim, saya salah. Tuan Jin, saya salah. Maaf, manajer, saya salah. Aku bah. Tolong dengarkan baik-baik. Jin Hai, beritahu dia. Dia dulu adalah seorang pembersih biasa. Bagaimana kamu membantu dia mengembangkan perusahaan? Jadikan dia miliarder. Itu ketua. Kamu memerintahkan bahwa dia adalah sahabat Nona. Biarkan aku membantunya secara rahasia. Apa? Benar-benar Zhou Yu yang membantu dia memulai keluarganya. Jadi itu benar. Kamu dengar itu? Siapa yang memberi kamu kesempatan untuk berbalik?
Maaf, Paman Zhou. Maaf. Aku tidak tahu itu kamu. Maaf, Paman Zhou. Aku salah. Aku bukan manusia. Aku salah. Aku pasti akan berubah pikiran di masa depan. Jadilah baru. Aku ingin melakukannya untukmu. Ayah, aku pasti akan berbakti padamu di masa depan. Paman Zhou, aku salah. Maafkan aku kali ini. Baiklah, orang sepertimu bahkan tidak layak menjadi anjingku. Masih ingin berbakti padaku. Anak perempuan yang baik. Apa yang mau kau lakukan dengan ayahnya? Dia menertawakanku dan membuliku saat aku di kursi roda. Sisa hidupku. Dia di kursi roda. Baiklah, itu ide yang bagus. Lao Jin ada di sana? Tidak, kumohon. Kumohon maafkan aku kali ini. Zhou Yu, bukankah kita sahabat? Kumohon maafkan aku kali ini. Aku lebih suka punya anjing. Apakah itu lebih bisa diandalkan? Pukul dia. Oke. Sekarang kamu juga bisa menggunakan kursi roda. Kamu bisa merasakan frustrasiku selama 3 tahun terakhir. Tapi aku hanya duduk selama 3 tahun. Kamu harus duduk seumur hidupmu. Dan kamu, Gu Chengze, bukankah kamu akan menikah dengannya? Ayo, aku akan mewujudkannya. Aku akan menikahkan kalian berdua hari ini. Aku tidak ingin menikah dengannya. Dia benar-benar perempuan jalang Zhou Yu. Aku masih menyukaimu. Zhou biro kamu dan Chengze kami adalah cinta pertama. Dan Zhao Moliku akan menikah dengan Tuan Huo. Kamu masih bersama Chengze itu yang asli? Kenapa kamu masih ingin aku menjadi menantumu? Ya Chengze. Cepat akui kesalahanmu pada istrimu. Kamu salah paham padanya, seharusnya tidak begitu. Haha, istri. Itu salahku sebelumnya. Bisakah kamu memaafkanku sekali? Kita kembali ke masa lalu. Aku akan mengantarmu ke pantai naik sepeda, oke? Aku juga ingin. Oh, benarkah? Tapi kamu tidak pantas. Liu Shan. Zhou Yu. Aku akan mengambil lengan itu, ambil lebih banyak lem. Oke. Tiga tahun lalu, aku menyelamatkanmu. Gu Chengze cedera tulang belakang akibat tertabrak mobil saraf skiatik putus hampir lumpuh. Ayahku menggunakan koneksinya untuk mengirimku ke rumah sakit kerajaan. Menghabiskan lebih dari 30 juta. Saat itulah ayahku berkata padaku. Dia bilang, aku bisa terluka demi hubungan yang berharga. Aku lebih baik tidak mati, tapi hanya jika itu sepadan. Dia bilang jika aku benar-benar tertabrak dan lumpuh oleh mobil hari ini. Pria ini akan benar-benar peduli padaku. Membantuku dan membalas budiku. Dia memintaku untuk tidak meremehkan kejahatan sifat manusia. Karena dia telah berjuang di mal selama bertahun-tahun terbiasa dengan kejahatan sifat manusia intrik, jadi dia menyuruhku berpura-pura tidak sembuh. Menempatkanku di kursi roda lumpuh. Pertama, kamu bisa melihat priaku apakah dia sepadan? Kedua, untuk melihat siapa teman sejatiku. Jadi aku menghabiskan 3 tahun terakhir berpura-pura lumpuh, miskin, dan tidak berguna. Benar saja, aku telah melihat dunia yang tak tertahankan. Kamu adalah sahabat terbaik yang diam-diam saya dukung untuk mencari rezeki. Tunangan yang saya korbankan nyawa saya untuk selamatkan. Tidak apa-apa jika kalian berdua tidur bersama diam-diam. Dan mempermalukan saya di pernikahan saya, benar saja. Orang baik tertipu Mashan di atas kuda. Permisi. Saya tidak benar-benar lemah. Itu kelemahan hari ini. Mari kita selesaikan masalah ini denganmu. Buang dulu kaki yang patah ini, mengemis di jalan. Keluar. Tolong. Dan kamu punya kata cerai yang ditempel di situ. Pergi jalan-jalan dari selatan kota ke utara kota. Tidak lagi jika lain kali. Kamu akan membayar biaya medis saya yang lebih dari 30 juta. Dan apa yang saya tanggung selama 3 tahun terakhir, kembalikan semuanya padaku. Besok saya akan biarkan kamu, ibu dan anak tidur di kandang. Kau dengar aku? Dan kau hanya pergi jalan-jalan dengan kata cerai. Dari selatan kota ke utara kota. Tidak lagi. Jika nanti... Aku akan mengganti biaya medisku yang lebih dari 30 juta. Dan apa yang telah kualami selama 3 tahun terakhir, kembalikan semuanya padaku. Besok, aku akan membiarkan kau, ibu dan anakmu tidur di kandang. Kau dengar aku? Zhou Yu, jangan seperti ini. Bagaimanapun, kau pernah jatuh cinta sebelumnya. Cinta itu sampah. Keluar dari sini. Jangan membuatku muak di sini. Pak Zhou, kita sudah saling kenal selama 20 tahun. Lepaskan kami kali ini, oke? Kami ibu dan anak yang tidak tahu diri. Kami ibu dan anak yang terlalu sombong. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Beri kami kelonggaran. Jangan cari simpati di sini. Kalian berdua pantas mendapatkannya. Ayo berparade di jalanan dengan kata hukmu. Dan seterusnya. Bawa kata lain.
Tempelkan kata ini di punggungmu. Zhou Yu, aku adalah bibimu dan ibu mertuamu. Cepat, kalau tidak, aku akan menyuruhmu membayarku 30 juta. Bu, aku tidak bermimpi. Kamu tidak hanya tidak lumpuh putri orang terkaya di dunia. Semuanya ada di depanmu. Kamu masih berpikir itu palsu? Tidak, aku hanya merasa sangat tidak nyata Aku merasa sedikit tidak layak untukmu. Orang yang baik dan tulus pantas mendapatkan semua keindahan dan kebahagiaan yang turun dari langit. Ayah, kamu sekarang bisa memberikan statusmu sebagai orang terkaya di dunia. Serahkan ke Xian, kan? Kenapa kirim aku? Bagaimana cara kamu mengirimnya padaku? Karena kamu lulus ujian dari aku dan putriku. Oh, Xian, apalagi kamu? Kamu ayah mertua yang baik. Kenapa kamu tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasih? Ya, ini ayah mertua terbaik di dunia. Tuan keempat, cepatlah ucapkan terima kasih. Apa hubungannya denganmu? Jangan banyak bicara. Zhou Yu menikahi Xian. Kita satu keluarga. Kamu sama seperti keluarga Gu. Kalian semua anjing penjilat. Keluarga Zhou saya bisa mengakui Xian, tapi kalian yang disebut kerabat. Aku tidak mungkin mengakuinya, jadi pergilah sejauh yang kamu mau. Tidak, putrimu menikahi anakku. Kami harus ada di sana. Kami semua adalah tetua Xian. Kami tidak ada di sana. Apa yang akan kamu lakukan dengan pernikahan ini? Pernikahan keluarga Zhou saya akan kehilangan kalian berdua. Halo yang ketiga. Tanya yang sulung dan yang kedua, kenapa belum sampai? Pernikahan kakakmu akan segera dimulai. Semua dalam perjalanan, ayah akan segera tiba. Ya, tentu. Cepat keluar, pergi. Saya mencabut larangan Zhao Moli terhadap keluarga Huo. Jika tidak, keluarga Huo kalian hanya bisa mengemis di jalanan. Saya mohon, orang terkaya, ayo hadiri pernikahan putra kita. Pergi setelah pernikahan, oke? Nak, tolong bantu saya bicara. Cepat, nak. Paman melihat kebaikan didikan orang tuaku. Biarkan mereka pergi kali ini saja. Oke, sekarang karena kamu sudah meminta, biarkan mereka hadir di resepsi pernikahan hari ini. Lagi pula, tanpa orang tuamu, kamu tidak akan ada. Baiklah. Jojo bergerak. Bersiaplah untuk pernikahan. Apa yang masih kamu tatap? Semua bersiap untuk pernikahan putri sulung.